Data-data arkeologis menunjukkan bahwa prototipe dasar kujang yang berasal dari Kudi telah berkembang semenjak abad ke-7 Masehi. Perkakas pertanian dan perladangan berbentuk Kudi menyebar luas dan dijumpai hampir di seluruh wilayah Nusantara. Bentuk dasar Kudi telah dijumpai dalam beberapa relief candi, seperti pada Candi Sukuh, Candi Panataran, Candi Borobudur, dan lain sebagainya. Demikian pula Kudi dijumpai pada dunia pewayangan, seperti pada lukisan kuno wayang beber, wayang kulit, wayang orang, wayang klitik, dan lain sebagainya. Kudi atau kujang juga tertera dalam beberapa manuskrip kuno, seperti pada manuskrip Tangtu Panglaran, Kitab Kusana, Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, Kitab Centini, Dapur Duung Soho Waos, dan lain sebagainya. Demikian pula, jejak-jejak kujang juga dijumpai dalam pantun-pantun, tembang-tembang, serta cerita-cerita rakyat yang menyebar di seluruh Pasundan, bahkan di seluruh belahan Nusantara. Kujang sebagai karya budaya adiluhung lahir dari kristalisasi laku tapa atas endapan cipta, rasa, dan karsa manusia, dan di dalamnya mengandung nilai-nilai filsafat dan falsafah bagi masyarakat Sunda yang dikemas secara simbolis. Kujang dalam penciptaannya juga diwujudkan dengan kaidah-kaidah keindahan. Secara teknologi, kujang dibuat dengan teknik penlipatan dan penempaan yang demikian rumit, sehingga menghasilkan kualitas logam yang kuat, tajam, liat, sehingga tidak mudah patah. 4 unsur yang menjadi bahan pokok daripada tosan aji atau kujang atau keris, yaitu rajaning wesi atau wesi pepetingan, yaitu wesi porosani, wesi mangangkang, wesi mangamba, wesi balitung. Masing-masing besi ini mewakili 4 unsur: geni, banyu, angin, lan udara. Sebagai sebuah karya cipta budaya adiluhung yang syarat nilai-nilai dan merupakan kristalisasi atas norma, etika, adat istiadat yang dikemas secara indah, sehingga budaya kujang mampu mempengaruhi cara berpikir dan perilaku masyarakat Sunda. Kujang seolah menjadi sebuah benda yang mencerminkan tatanan dan etika hidup, sehingga senantiasa menjadi pedoman baku dalam kehidupan mereka, baik secara hubungan spiritual dan hubungan sosial, tanpa meninggalkan fungsi dasarnya secara teknomik sebagai peralatan yang multiguna. Secara materialnya, kujang dibuat dari bahan besi, baja, dan meteorit atau nikel. Ketiga unsur logam tersebut ditempa dan dilipat-lipat sedemikian rupa sehingga menghasilkan kualitas logam yang kuat, tajam, liat, sehingga tidak mudah patah. Selain itu, akan menghasilkan sebuah guratan-guratan ornamentik, baik secara abstrak ataupun figuratif yang sangat indah, yang dikenal dengan istilah pamor.
Sebagai karya seni adiluhung, kujang dibuat berdasarkan kerja kolektif atas multi skill. Waruga atau bilah kujang dibuat dari teknologi seni tempa besi oleh seorang empu. Koak dan landean dibuat dari teknologi kayu oleh seorang undagi atau yang juga dikenal dengan istilah merangi. Cincin atau ali dibuat dari teknologi perhiasan oleh seorang penggaluh. Tipologi kujang yang populer disebut dalam dunia tosan aji dengan istilah dapur kujang. Nama suatu dapur kujang senantiasa dipengaruhi oleh kelengkapan babakan atau rincikannya seperti tadah, tonggong, beteng, ganja, dan lain sebagainya. Ciri khas dari sebuah tipologi bentuk kujang senantiasa tersugesti oleh alam semesta sebagaimana konsep kehidupan masyarakat Sunda yang senantiasa hidup selaras dengan alam semesta. Dapur kujang tersebut antara lain kujang badak, kujang bangkong, kujang jago, kujang monyet, kujang bango, kujang ciung, kujang daun, kujang kuda laut, kujang wayang, dan lain sebagainya. Kujang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai spiritual yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga kujang senantiasa hadir dalam kelengkapan-kelengkapan upacara spiritual yang merujuk pada konsep kesuburan. Kujang lahir dari konsep kesuburan, di mana hubungan manusia dengan Tuhannya itu tercermin dari bentuk kujang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila kujang senantiasa hadir sebagai satu kelengkapan upacara-upacara spiritual seperti upacara spiritual berkaitan dengan kesuburan, keselamatan, kemudian juga harapan-harapan tertentu dan lain sebagainya. Sebagai sebuah benda yang lahir dari kristalisasi sebuah perkakas atau peralatan perladangan dan pertanian, kujang merupakan sebuah karya budaya yang multifungsional. Oleh karena itu, kujang dapat diperankan sebagai alat secara ergonomis. Ciri pokok sebuah kujang dari aspek fungsi teknomiknya dapat ditengarai bahwa sebuah kujang dapat digunakan secara multifungsi, seperti dapat digunakan untuk mengkapak, mengait, mengiris, mencongkel, menggergaji, dan lain sebagainya. Pada awal mulanya, kujang yang lahir dari seni rakyat kemudian merambah pada seni golongan bangsawan. Kujang kemudian menjadi sebuah karya cipta budaya yang mampu menunjukkan tentang strata sosial. Kemudian kujang juga lahir sebagai sebuah bahasa ungkap sosial, di mana cara mengenakan kujang itu juga akan menunjukkan momen atau suasana pada masanya. Mudah-mudahan budaya kujang di masa lalu menjadi inspirasi lahirnya kreativitas kujang-kujang baru dan terus bergulir pada masa mendatang tanpa meninggalkan koridor makna dan nilai-nilainya. Jayalah budaya Sunda, jayalah budaya bangsaku, Indonesia.